Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk dalam hal pembahasan tenaga honorer. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasi ini merupakan kabar baik untuk Bapak Ibu honorer. Yang mana dalam hal pengangkatan menjadi PNS tanpa tes ada masa kerja honorer tertentu, ya, kemudian PTT dan tenaga kontrak yang bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes. Jadi ada prioritasnya Bapak Ibu ya. Untuk seterusnya bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu tampil di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Ada satu kabar baik yang mana masa kerja tenaga honorer, PTT, pegawai kontrak yang bisa diangkat tanpa tes. Ada prioritasnya. Ada kabar baik untuk tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara terkait dengan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. Adanya kabar pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil ini disampaikan melalui RUU ASN tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Jadi RUU ASN yang dimaksud Bapak Ibu yaitu revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Di dalam isi RUU ASN tersebut turut disampaikan bahwasanya tenaga honorer dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tahapan tes atau tanpa seleksi. Pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil ini disebutkan melalui RUU Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN itu di pasal 131A ayat 1. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung. Jadi itulah ya kesimpulannya Bapak Ibu ya, bagi honorer yang diangkat sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ya, sesuai dengan yang diamanatkan oleh RUU ASN yang baru. Untuk pengangkatan tenaga honorer langsung menjadi pegawai negeri sipil ini juga turut memperhatikan batasan usia pensiun. Selain daripada itu juga pada pengangkatan pegawai negeri sipil juga berdasarkan seleksi administrasi yang berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Jadi ini cukup ringan Bapak Ibu ya bagi Bapak Ibu untuk menjadi seorang PNS ya. Karena memang hanya verifikasi dan validasi data berupa surat keputusan pengangkatan. Nah tentunya SK pengangkatan Bapak Ibu itulah yang ditinjau nantinya dalam bentuk verifikasi dan validasi data saja. Kemudian di ayat 3 pada pasal yang sama juga turut dijelaskan bahwasanya untuk pengangkatan pegawai negeri sipil dilakukan dengan memprioritaskan tenaga honorer yang memiliki masa kerja paling lama. Di samping itu, tidak semua tenaga honorer atau kategori tenaga honorer dapat diangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil, yaitu hanya ada 6 kategori saja. Keenam kategori tenaga honorer yang dimaksud adalah yang bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan penelitian. Kemudian di ayat 4 pasal yang sama juga dijelaskan bahwasanya
Untuk pengangkatan pegawai negeri sipil juga turut mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan juga tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam hal ini, bagi tenaga honorer yang merasa masuk ke dalam kriteria tersebut, seperti bekerja pada bidang pendidikan dan kriteria lainnya, maka akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung tanpa harus melalui tes terlebih dahulu. Selain itu juga di ayat 5 juga dijelaskan bahwasanya tenaga honorer, pegawai tetap non-PNS, pegawai tidak tetap, dan juga tenaga kontrak diangkat menjadi pegawai negeri sipil oleh pemerintah pusat. Hal tersebut tentunya akan menjadi kabar baik bagi seluruh tenaga honorer apabila RUU ASN tersebut telah disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Akan tetapi bagi tenaga honorer, PTT, pegawai tetap non-PNS, maupun tenaga kontrak yang tidak berkenan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, dapat membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, dengan keadaan seperti ini Bapak Ibu, berarti kita besar keyakinan bahwa apabila RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang ASN, maka semua yang telah tertera sebagaimana honorer yang terdaftar pada informasi ini, berarti ini akan resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tahapan tes. Ingat satu hal Bapak Ibu, ketentuannya bila RUU ASN ini disahkan menjadi undang-undang aparatur sipil negara atau sah menjadi undang-undang ASN. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, inilah informasi tentang kategori honorer yang bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes, ya, apabila RUU ASN ini disahkan menjadi undang-undang. Jadi satu hal yang perlu ya dipetik oleh Bapak Ibu, ya, jelasnya di sini bukan hanya guru saja, juga bukan hanya tenaga kesehatan saja, ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan pada informasi ini, ya, tenaga honorer, PTT, pegawai kontrak yang diangkat tanpa tes. Berarti ya bukan hanya ya guru saja, ya, melainkan ada beberapa bidang, tadinya ada 6 bidang yang akan diangkat sesuai dengan informasi pada video ini. Demikian informasinya Bapak Ibu, semoga hal ini menjadi satu kabar yang bermanfaat dan bermakna kepada Bapak Ibu honorer, karena memang rencana pemerintah untuk menuntaskan honorer salah satunya dengan mengangkat ya menjadi pegawai negeri sipil. Ingat kembali apa saja kategori tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes, yaitu honorer yang bekerja pada bidang fungsional, kemudian administratif, kemudian pelayanan publik seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan penelitian. Itulah informasinya Bapak Ibu tentang kategori honorer yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes bila RUU ASN disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.